Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Nanda dengan NIM akhir 054. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekatronika. Mekatronika adalah bidang yang menggabungkan secara sinergis mekanika, elektronika, dan ilmu komputer dan sistem kontrol untuk merancang produk dan proses yang lebih fungsional. Yang fokus utamanya penciptaan sistem cerdas dan otomatis yang menunjukkan efisiensi tinggi, fleksibilitas, dan presisi dalam operasinya. Contoh nyatanya robot industri, kendaraan otonom, dan peralatan medis canggih. Komponen utama, yang pertama ada mekanik yang membentuk struktur fisik dan mekanisme dasar dari sistem mekatronik. Contohnya motor, roda gigi, aktuator, dan berbagai rangkaian sistem mekanis yang bertanggung jawab untuk gerakan, kekuatan, dan interaksi fisik dengan lingkungan. Contohnya lengan robotik, transmisi otomatis, dan sistem suspensi adaptif. Yang kedua, elektronik. Ada sensor yang mengumpulkan data dari lingkungan seperti posisi, suhu, tekanan, kecepatan, dan pencahayaan. Yang kedua ada sirkuit dan microcontroller yang memproses data yang diterima dari sensor dan mengirimkan sinyal ke aktuator. Yang ketiga ada aktuator yang menerjemahkan sinyal listrik dari gerakan fisik atau tindakan termasuk motor listrik, solenoida, dan perangkat pneumatik hidrolik. Contohnya dari sensor ada sensor jarak ultrasonik pada mobil. Untuk sirkuit ada papan PCB, untuk aktuator ada motor servo. Yang ketiga, sistem kontrol dan perangkat lunak. Fungsinya pertama, algoritma kontrol menggunakan algoritma canggih untuk mengatur perilaku sistem secara presisi dan stabil dan dalam kinerja optimal. Yang kedua, pemrograman mikrocontroller. Kode yang tertanam mendikte bagaimana sistem merespon input dan mengkoordinasi tindakan antar komponen. Yang ketiga, integrasi perangkat lunak, memastikan semua bagian bekerja sama secara mulus dari akuisisi data sensor hingga eksekusi aktuator. Fungsi dan manfaat mekatronika. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan akurasi. Meningkatkan presisi dan kecepatan dalam proses industri dan produk, mengurangi kesalahan dan pemborosan. Yang kedua, pengurangan biaya. Sistem otomasi mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, meminimalkan waktu henti dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Meskipun pada awal biaya yang dikeluarkan akan cukup mahal, namun jangka panjangnya akan lebih murah. Yang ketiga, inovasi teknologi. Membuka jalan bagi pengembangan produk dan solusi yang sebelumnya tidak mungkin, seperti robotika canggih, kendaraan pintar, dan alat medis presisi. Penerapan mekatronika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di bidang otomotif, eh, mekatronika adalah jantung kendaraan modern. Contohnya dalam kendaraan ada sistem pengereman ABS, transmisi otomatis, dan sensor parkir. Di bidang manufaktur, merevolusi produk massal yang lebih efisien. Contohnya robot pengemas otomatis, mesin CNC, dan lini produksi yang terintegrasi penuh. Yang ketiga di bidang kesehatan yang meningkatkan diagnosis dan perawatan. Contohnya ada di prostetik canggih yang merespon pikiran, alat bedah robotik yang presisi, dan eksoskeleton untuk mendukung mobilitas pasien. Kesimpulan, mekatronika adalah kunci inovasi dari berbagai sektor, industri, dan kehidupan sehari-hari yang mendorong batasan teknologi. Yang kedua, dengan menggabungkan elektronik, mekanik, dan komputer, mekatronika menciptakan solusi yang cerdas, efisien, dan adaptif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.